Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Something in the Water yang rilis di Netflix pada 3 Mei 2024. Film ini mengisahkan tentang 5 orang gadis yang berkumpul di resort tepi pantai yang megah untuk merayakan pernikahan Lizzie di akhir pekan. Meg datang dan bergabung dengan Camilla yang hiperaktif, Ruth yang bijaksana, dan mantan rekannya bernama Kayla yang belum pernah berbicara lagi sejak peristiwa traumatis yang memisahkan mereka 1 tahun sebelumnya. Sehari sebelum pernikahan Lizzie, Camilla menyewa perahu tahan karat dan membawa para gadis pergi ke pulau sekitar Karabia yang terpencil dan jauh dari daratan. Bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Yuk siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton! Di suatu malam, Meg dan Kayla berjalan bergandengan tangan sambil bercengkrama membicarakan sahabat mereka bernama Lizzie yang telah dilamar kekasihnya bernama Dominic yang merupakan kakaknya Camilla. Ketika sedang menaiki tangga, tiba-tiba mereka bertemu dengan segerombolan anak muda yang mengolok-oloknya. Kayla yang merasa kesal atas cemoohan mereka pun mengacungkan kedua jari tengahnya pada mereka yang membuat salah satu dari mereka menyerang Meg hingga Meg terjatuh. Kemudian Meg diserang secara bersamaan, membuat Meg tak sadarkan diri. Kayla hanya bisa berteriak memanggil sahabatnya itu dan tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga ditahan salah satu dari mereka. 1 tahun kemudian di bandara, Meg tampak baik-baik saja. Dia sedang menunggu barang-barangnya dari bagasi. Namun ternyata karena kejadian malam itu, Meg ini jadi memiliki trauma yang hebat. Setiap mendengar kegaduhan, melihat pertengkaran, teriakan, atau suara bising, dia akan merasa cemas hingga sesak napas. Untuk membantu menenangkan pikirannya, Meg menggunakan aplikasi di ponselnya untuk mengolah pernapasan agar lebih tenang menghadapi hari-harinya lebih rileks. Saat sudah dapatkan barang-barangnya, dia berjalan menuju keluar sambil chatan dengan Ruth yang memberitahunya bahwa Cam telah mengirim Kayla untuk menjemput Meg, yang membuat Meg menghentikan langkahnya dan sedikit canggung bertemu dengan Kayla yang sudah berada di hadapannya. Secara semenjak kejadian malam itu, jangankan bertemu, tegur sapa pun mereka tak pernah. Selama di perjalanan, mereka pun tampak canggung. Meg tampak masih menyimpan luka masa lalu pada Kayla. Tiba-tiba, Kayla mengawali pembicaraan. Dia membahas Lizzie yang mengira Meg tidak akan datang ke pesta pernikahannya jika Kayla datang. Kayla tampak berusaha mencairkan suasana, namun Meg tampak dingin. Tiba-tiba, supir ngerem mendadak dan mengejutkan mereka, yang membuat Meg mengingat masa lalu kelamnya bersama Kayla 1 tahun lalu. Sesampainya di resort, Meg tampak terpesona atas pemandangan yang ada di hadapannya. Suasana pemandangannya sedikit membuat Meg lega. Tiba-tiba, Cam menyambutnya, begitupun dengan Lizzie, si calon pengantin. Lalu mereka menelusuri pantai menggunakan buggy car menuju kamarnya. Di sana tampak Ruth yang sedang latihan jalan cepat karena dia akan mengikuti lomba maraton. Melihat Meg, Ruth tampak sangat senang. Akhirnya sahabat mereka sudah kumpul dengan formasi lengkap. Saat makan bersama, mereka berkumpul. Dominic memberikan sambutan dan mengucapkan terima kasih pada adiknya yang telah mempertemukan dan mengenalkannya pada Lizzie yang akan dia sunting kurang lebih 42 jam 37 menit lagi menjadi istrinya. Malamnya, gadis-gadis ini pun berpesta untuk merayakan lepas masa lajang. Selain minum, mereka juga bernyanyi dan menari bersama menikmati panjangnya malam. Paginya, Cam membangunkan Meg. Dia berencana akan mencuri Lizzie sebagai bentuk perayaan hari terakhir untuk mereka berlima bersama sebelum Lizzie mengikat seumur hidupnya menjadi seorang istri. Mereka semua tampak antusias karena akan menikmati harinya menggunakan kapal pelesir mewah yang mereka lihat di sekitar. Namun tiba-tiba Cam berhenti melangkah. Mereka pun melihat sebuah kapal pelesir yang mewah di sampingnya. Tara!
Ya, mereka akan menggunakan perahu ini. Ruth sempat komplain. Dia sangat berharap sesuatu yang lebih besar. Ukuran bukanlah segalanya. Hari terakhir ini akan menjadi petualangan yang luar biasa dibandingkan menggunakan kapal mewah, ucap Cam santuy. Aku mau menikah besok, bukan mau mati, Cam, ucap Lizzie. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun siap berlayar. Namun sebelum itu, Cam masih melanjutkan misinya. Dia membuat peraturan bahwa perjalanan mereka ini tanpa ponsel. Lalu Cam meminta semua ponsel dikumpulkan di satu tempat. Lizzie sempat menolaknya karena dia banyak janji konfirmasi dengan para vendor pernikahannya yang akan menghubungi ponselnya untuk acara besok. Namun Cam meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Akhirnya mereka semua menyimpan ponselnya pada tas yang Cam siapkan. Tiba-tiba Lizzie menjatuhkan sesuatu dan segera menyembunyikannya. Kemudian Cam menjelaskan bahwa dia sudah memberitahu Dominic bahwa mereka akan melakukan spa seharian dan mereka pun berangkat. Lizzie sempat mengingatkan Cam untuk mengurangi kecepatannya. Namun Cam tak menghiraukan perkataan Lizzie. Dia malah mempercepat lajunya sambil berteriak. Mereka pun menikmati perjalanannya dengan sukacita menjauh dari daratan hingga akhirnya mereka melihat daratan di hadapan mereka. Setelah mendarat, Kayla turun disusul oleh Meg. Namun tiba-tiba Cam kembali menyalakan perahunya lalu pergi meninggalkan Meg dan Kayla dengan alasan agar mereka berdua dapat bicara dan kembali akrab. Cam, Lizzie, dan Ruth mendarat di sisi pantai yang lain. Mereka berjemur, menikmati pantai sambil bercanda. Lalu Cam pergi menyelam. Saat menyelam, Cam sempat terkejut. Dia bertemu dengan ikan pari yang sangat besar. Di sisi lain, Meg dan Kayla masih menikmati pantai. Ketika Meg mengajak Kayla pergi meninggalkan pantai, di sanalah Kayla mengucapkan maaf pada Meg. Ruth mulai merasa resah karena Cam belum kembali timbul dan tiba-tiba Cam kembali membuat Ruth lega. Saat Ruth dan Cam bermain di sisi pantai, terlihat Meg dan Kayla datang sambil bergandengan tangan membuat suasana menjadi cair dan kembali hangat. Namun tiba-tiba Ruth merasakan sesuatu di bawah air yang menyentuhnya, yang membuat hening seketika. Saat air laut berubah warna, sontak Ruth berteriak. Cam dan Meg segera meraih tubuh Ruth. Ternyata kaki Ruth sudah terluka parah dengan luka menganga. Cam berusaha menghentikan pendarahan menggunakan tangannya, kemudian mengikatnya dengan shawl milik Lizzie. Keadaan panik, Meg berusaha membuat Ruth terus sadar. Aku akan mengikuti lomba maraton menggunakan celana baru berwarna jingga. Aku suka warna jingga, ucap Ruth lirih sambil menahan sakit. Karena pendarahan tak bisa dihentikan, akhirnya mereka memutuskan pergi membopong Ruth ke perahu bootnya. Kayla berusaha menyalakan ponsel untuk menghubungi Dominic, namun sayang ponsel mereka tidak ada sinyal. Lizzie yang mengendarai perahu, segera mereka pergi meninggalkan pulau itu. Lizzie mengendarai perahunya dengan kecepatan tinggi, namun nahas tiba-tiba perahu mereka menabrak batu karang yang membuat perahu mereka rusak dengan lubang yang sangat parah. Mereka sempat berdebat dan saling menyalahkan. Meg berusaha menenangkan situasi, lalu menanyakan jaket pelampung pada Cam. Cam terdiam. Segera Kayla mencarinya. Kayla hanya menemukan satu buah jaket dan satu buah papan pelampung. Meg memasangkan jaket pelampung pada leher Ruth. Perahu mereka mulai tergenang air. Lizzie, dia tampak panik dan terdiam. Ternyata Lizzie tak bisa berenang. Dia sangat ketakutan. Untuk menenangkan Lizzie, Kayla memberikan papan pelampungnya pada Lizzie. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan perahu dan menahan Ruth selama mungkin. Perahu mereka mulai dipenuhi air dan tenggelam. Setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa Ruth sudah tak bernyawa karena kehilangan banyak cairan merah. Mereka pun melepaskan tubuh Ruth dan pelampungnya digunakan oleh Lizzie. Mereka menyaksikan seekor hiu menyerang tubuh Ruth. Setelah terapung beberapa saat, tak lama mereka menyadari bahwa seseorang harus mencari bantuan atau tidak akan pernah ada yang datang menyelamatkan mereka. Akhirnya, Kayla memutuskan untuk berenang menyeberangi lautan menuju resort untuk mencari bantuan. Sudah lama berlalu sejak Kayla pergi, Lizzie melihat hiu di sekitarnya. Cam mendekati si hiu. Dia berupaya melenyapkan si hiu menggunakan saja miliknya. Lizzie berteriak untuk memperingatkan Cam, tapi dia gagal mendengarkan dan hiu itu melukai sebagian kecil tangan Cam. Belakangan Cam menyadari bahwa hiu telah menandainya karena sekarang si hiu bisa merasakan cairan merahnya. Cam menjauh dari Meg dengan sajam di tangannya. Namun dia gagal melukai hiu karena si hiu melahapnya dalam sekejap.
Kemudian mereka mendengar suara musik mendekat. Ternyata di sana mereka melihat kapal mendekat ke arahnya. Sedikit keberuntungan muncul bagi Meg dan Lizzie. Awalnya mereka pikir itu adalah kapal yang dibawa Kayla. Lizzie dan Meg berteriak berkali-kali ke kapal pesiar itu. Tapi pengguna kapal itu sedang menyalakan musik dengan volume yang sangat tinggi. Membuat Lizzie kesal berteriak menggunakan kata-kata makian. Lizzie ini sangat membenci kenyataan bahwa orang-orang kaya tidak terlalu peduli dengan lingkungan sekitar. Ya, kapal itu pergi begitu saja. Mereka tak mendengar suara teriakan Meg dan Lizzie. Meg tampak sangat kelelahan. Agar tetap bertahan di air, Lizzie memegang Meg. Di kesempatan itulah Lizzie mengungkapkan bahwa sebenarnya selama ini kondisi Kayla tidak baik-baik saja. Dia tidak memaafkan dirinya sendiri karena kejadian malam itu membuat Meg terdiam. Kayla terus berenang menuju daratan. Hari mulai gelap. Terdengar suara gemuruh pertanda akan datangnya hujan. Lizzie dan Meg tertawa bahagia menikmati air hujan. Saking senangnya, Lizzie kehilangan papan pelampungnya. Lizzie melingkarkan tangan Meg ke pundaknya. Meg sempat terlelap saking kelelahan. Lizzie langsung memeluk dan mengingatkan Meg jangan sampai ketiduran. Lizzie merasa bersalah karena tak sengaja telah melepaskan papan pelampungnya. Lizzie memasukkan sesuatu ke saku celana Meg. Keesokan paginya, Meg terbangun dengan jaket pelampung yang dipakai Lizzie sudah terpasang di tubuhnya. Seketika, Meg berteriak memanggil Lizzie, lalu berusaha berenang ke dalam laut mencarinya. Namun Meg tak menemukan Lizzie. Meg menyadari bahwa Lizzie telah mengorbankan hidupnya untuk memastikan Meg bisa tetap bertahan. Namun belum diketahui secara pasti apakah Lizzie dilahap hiu atau tenggelam begitu saja di laut. Meg menyadari sekarang dia sendirian di tengah laut dan nyaris kehilangan jaket pelampungnya. Segera Meg mengejar pelampungnya. Meg berusaha berenang, terus berenang. Belakangan Meg menyadari dirinya ada yang mengikuti. Ternyata seekor hiu mendekatinya. Tangan Meg terluka hingga mengeluarkan banyak cairan merah. Meg melepas jaket pelampungnya lalu cairan merahnya disebarkan pada pelampungnya. Lalu dia melempar sejauh mungkin untuk mengelabui si hiu. Meg menemukan tumpukan batu karang di tengah laut dan berlindung di sana agar hiu tidak bisa menyerangnya. Untuk sementara Meg aman. Singkat cerita, air laut mulai pasang. Meg melihat tempat perlindungannya mulai tenggelam. Si hiu tampak sedang memantau dengan memutarinya dan siap melahap Meg. Di waktu bersamaan, dari kejauhan terdengar suara Kayla memanggil Meg yang datang dengan bala bantuan. Meg melompat dan terus berenang menuju kapal Kayla. Alhamdulillah, Meg berhasil naik tanpa terluka. Meg menemukan gelang persahabatan yang diberikan Lizzie di saku celananya. Menyadari itu, mereka berdua menangis terseduh-seduh mengingat teman-teman mereka. Bagaimanapun, Kayla telah berhasil bertahan dari arus dan segala hal lainnya untuk memastikan teman-temannya mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Tapi sayangnya hanya Meg yang tersisa. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit. Bye-bye. With